Kami dari kelompok D, dan hari ini kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar. Pasar persaingan sempurna adalah seperti pasar di mana ada banyak penjual dan pembeli yang menjual atau membeli produk yang serupa. Tidak ada penjual yang memiliki kendali besar atas harga, dan pembeli memiliki banyak pilihan. Ini membuat harga ditentukan oleh kekuatan pasar, dan tidak ada satu penjual yang dapat mengendalikan harga dalam pasar ini. Barang dan jasa serupa dan tidak ada perbedaan kualitas yang signifikan di antara mereka. Ini mirip dengan berdagang di pasar tradisional di mana banyak pedagang menjual produk yang sama dan pembeli dapat memilih dari berbagai penawaran dengan harga yang berbeda. Yang kedua ada pasar monopoli, adalah jenis struktur pasar di mana terdapat hanya satu penjual atau produsen tunggal yang mengendalikan seluruh pasarnya. Dalam pasar monopoli tidak ada pesaing signifikan, sehingga penjual tunggal ini memiliki kekuatan besar dalam menentukan harga dan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Detail monopoli pasar meliputi yang pertama, penjual tunggal. Hanya ada satu penjual atau produsen di pasar ini. Yang kedua, barrier masuk. Biasanya terdapat hambatan yang tinggi bagi perusahaan untuk masuk ke pasar monopoli ini. Hambatan tersebut dapat berupa hak paten, modal besar, kontrol sumber daya, atau regulasi pemerintah. Yang ketiga, kekuasaan harga. Penjual monopoli memiliki kendali penuh atas penetapan harga. Mereka dapat menentukan harga sesuai dengan keinginan mereka. Keempat, kurva permintaan. Kurva permintaan dalam pasar monopoli cenderung elastis, yang berarti perubahan harga akan berdampak besar pada jumlah permintaan. Yang kelima, laba tinggi. Karena penjual tunggal memiliki kendali atas harga, mereka sering dapat menghasilkan laba yang tinggi. Pasar monopoli dapat memiliki dampak ekonomi yang kompleks dan seringkali menjadi perhatian regulasi pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, satu penjual. Pasar monopoli hanya memiliki satu penjual atau produsen tunggal yang mengendalikan seluruh pasarnya. Tidak ada pesaing yang signifikan dalam pasar ini. Kedua, produk unik. Produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual monopoli seringkali unik dan tidak memiliki substitusi yang dekat atau sama. Ketiga, hambatan masuk yang tinggi. Terdapat hambatan yang sulit untuk perusahaan lain masuk ke pasar monopoli. Hambatan ini bisa berupa hak paten, modal besar, kontrol sumber daya, atau regulasi pemerintah yang menguntungkan penjual tunggal. Keempat, kekuasaan harga. Penjual monopoli memiliki kendali penuh atas penerapan harga. Mereka dapat menentukan harga sesuai dengan keinginan mereka tanpa adanya tekanan persaingan. 5. Kurva permintaan elastis. Kurva permintaan dalam pasar monopoli cenderung elastis, yang berarti perubahan harga akan berdampak besar pada jumlah permintaan. 6. Laba tinggi. Karena penjual tunggal memiliki kendali atas harga dan kurva permintaan yang elastis, mereka sering dapat menghasilkan laba yang tinggi. 7. Kurangnya konsumen. Karena penjual monopoli dapat menetapkan harga yang tinggi, ini dapat mengakibatkan lebih sedikit konsumen yang mampu atau bersedia membeli produk atau jasa tersebut. Yang terakhir, regulasi pemerintah. Karena potensi penyalahgunaan kekuasaan pasar monopoli seringkali tunduk pada regulasi pemerintah untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan konsumen. Ini kita beralih membahas tentang pasar oligopoli. Jadi, pasar oligopoli merupakan pasar di mana jumlah konsumennya jauh lebih banyak dibandingkan hasil produksinya. Sehingga para perusahaan yang berada di pasar oligopoli ini, mereka memiliki pengaruh yang besar terhadap harga di pasar. Pasar oligopoli termasuk ke dalam pasar yang persaingannya tidak sehat. Mengapa demikian? Karena jumlah konsumen dan produsennya yang tidak seimbang. Hal ini membuat harga-harga di pasar menjadi ikut tidak seimbang. Meskipun pasar oligopoli ini termasuk ke dalam pasar yang persaingannya tidak sehat, namun pada faktanya para perusahaan mereka saling bersaing untuk memperhatikan hasil kualitas produksi mereka. Hal ini bertujuan untuk menjaga nama baik merek yang telah mereka bangun dan untuk bersaing dengan kompetitor-kompetitornya. Berikutnya ada ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen.
Lalu yang kedua, harganya hampir sama dengan pesaing. Dan yang ketiga, tidak semua produsen dapat dengan mudah bergabung ke pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini dapat terjadi karena ukuran produk yang standar dan bersifat homogen, serta penjualnya yang terbatas. Karena tidak semua produsen dapat dengan mudah bergabung ke pasar oligopoli, hanya perusahaan berskala besar yang dapat mencapai efisiensinya. Lalu, ada contoh dari pasar oligopoli, yaitu produksi mie instan, perusahaan semen, kendaraan bermotor, dan jasa penerbangan. Dan selanjutnya ada pasar monopolistik, di mana pasar ini menjualkan produk atau barang yang serupa tetapi berbeda di beberapa aspeknya. Produk yang dijual di dalam pasar ini mempunyai kualitas, harga, dan juga ukuran yang berbeda-beda, tetapi dalam satu produk yang sama. Dan penentuan harga yang tetap biasanya akan ditentukan langsung oleh penjualnya, sehingga tidak menggunakan mekanisme pasar. Pasar monopolistik pada dasarnya merupakan sebuah pasar yang ada di antara dua jenis pasar yang cukup ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan juga pasar monopoli. Dan pasar jenis ini masing-masing mengandung unsur-unsur atau sifat yang berasal dari pasar persaingan monopoli dan juga pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistik dapat diartikan sebagai sebuah pasar yang mana memiliki banyak penjual atau produsen yang memproduksi produk yang beragam. Kemudian, ciri-ciri pasar monopolistik yang pertama yaitu memiliki jumlah produsen dan penjual yang sangat banyak. Yang kedua, persaingan produsen tidak berdasar pada harga saja. Yang ketiga, kebebasan produsen untuk keluar dan masuk pasar. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi dan juga inovasi. Dan keuntungan dalam pasar persaingan monopolistik yaitu dapat memaksimalkan keuntungan dalam jangka pendek dan juga memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. Kelebihan pasar persaingan monopolistik yaitu banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri untuk para konsumen dalam memilih barang atau produk yang terbaik bagi mereka. Kedua, adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen, sehingga hal itu akan mendorong para produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam setiap produk yang mereka tawarkan. Ketiga, terdapat diferensiasi produk yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk yang nantinya akan dibeli dan bisa membuat setiap konsumen dapat lebih selektif terhadap produk yang akan dipilih. Yang terakhir, pasar tersebut relatif cukup mudah kita jumpai karena sebagai besar kebutuhan sehari-hari ada dalam pasar monopolistik. Lalu kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dalam hal harga, kualitas, maupun layanan. Sehingga para produsen tidak mempunyai modal dan pengalaman yang cukup akan lebih cepat keluar dari pasar itu. Kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut sebab para pemilik usaha yang ada di dalamnya mempunyai skala ekonomi yang dibilang cukup tinggi. Pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi sehingga hal itu akan meningkatkan biaya produksi yang nantinya berimbas kepada konsumen yang harus dibayar. Lalu contoh pasar monopolistik yaitu pabrik rokok dan juga pabrik kendaraan motor seperti sepeda motor. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.